Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita akan bedah atau membahas pertandingan Liverpool versus Real Madrid di ajang Liga Champions. Nah, pertandingan ini itu bukan sekedar 3 poin atau kebangkitan, bro. Ini adalah masterclass taktis yang patut kita kupas, tuntas secara mendalam. Nah, sebuah kisah tentang bagaimana game plan yang terperinci itu berhasil melumpuhkan Galacticos yang bertabur bintang dengan skor akhir 1-0 untuk The Reds. Berkat gol semata wayang dari Alexis McAllister, ya mungkin ini terlihat tipis, namun di balik angka itu tersembunyi sebuah perang catur di atas lapangan hijau yang dimenangkan oleh skema permainan Liverpool oleh Arne Slot. Nah, oke. Fokus kita yang pertama itu adalah pada pendekatan taktis dan struktur awal pertandingan. Oke, fokus kita ke situ dulu. Nah, sejak peluit awal dibunyikan, kita melihat sesuatu yang familiar. Namun kali ini itu jauh lebih efektif dari Liverpool biasanya di bawah asuhannya Arne Slot. Nah kan, filosofi game pressing klasik ala siapa pelatihnya Arne Slot, ya pelatihnya Liverpool Arne Slot, itu memang sedikit disesuaikan. Namun intensitasnya itu kembali membara, bro. Mereka memilih untuk bermain lebih kompak di tengah, di lini tengah. Nah, menghindari kebobolan ruang antara lini yang sering dieksploitasi oleh pemainnya Real Madrid. Pertanyaannya, bagaimana Liverpool mengunci mesin gol Real Madrid yang diperkuat oleh trio Vinicius, Jude Bellingham dan Kylian Mbappe? Jawabannya itu ada pada pressing trap yang cerdas dan disiplin di lini tengah yang luar biasa. Nah, The Reds, Liverpool itu menggunakan formasi dasar yang fleksibel yang biasa Arne Slot pakai, yaitu 4-2-3-1 yang dengan cepat bertransformasi menjadi 4-3-3 saat bertahan di tengah. Nah, kunci utama itu terletak pada peran Szoboszlai dan McAllister. Nah, keduanya tidak hanya bertugas membangun serangan, bro, tapi juga bertanggung jawab secara agresif itu menutup ruang passing menuju gelandang-gelandangnya Real Madrid seperti Tchouaméni, Arda Güler atau Bellingham. Nah kan, menutup jalur tengah ini memaksa Real Madrid yang secara statistik emang unggul dalam penguasaan bola, kurang lebih ya 53% kalau nggak salah, untuk mengalirkan bola ke sisi sayap yang sempit atau langsung ke depan. Nah, di sana duet bek tengah Liverpool yaitu Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate itu siap melahap umpan-umpan panjang gitu loh. Dan ini adalah strategi yang bertujuan membuat Real Madrid itu frustasi, bro. Memotong suplai bola ke bintang-bintang di lini serang mereka, lini serangnya Real Madrid, dan mengeliminasi kreativitas di sepertiga akhir di kotak penalti. Nah, Slot dengan tegas itu menyatakan game plan ini, yaitu Mbappe dan Vinicius itu wajib masuk kantongnya pemain Liverpool. Nah, sebuah cetak biru yang meminta lini tengah bekerja keras, ya, bekerja ekstra keras bahkan dalam transisi negatif. Disiplin dalam melakukan foul taktis di areanya sendiri, ya, itu juga menjadi bagian dari upaya memecah ritme cepat Madrid. Liverpool itu menunjukkan sejak awal bahwa mereka itu tidak akan membiarkan Real Madrid itu bermain indah. Mereka akan memaksakan pertandingan yang kotor, cepat, dan menguras fisik. Nah, yang berujung pada babak pertama yang ya alhamdulillahnya berakhir dengan 0-0 gitu. Itu tujuan Arne Slot yang pertama di babak pertama. Oke, kita beralih ke bagian analisis pertahanan Liverpool dan duel krusial di sayap. Nah,
Jika Liverpool ingin menang melawan Real Madrid ya, mereka itu harus menetralisir ancaman Vinicius dan Kylian Mbappe. Dua pemain dengan akselerasi dan skill individu yang mematikan, ya kan? Dalam laga ini, pertahanan Liverpool itu menampilkan performa yang sangat luar biasa. Bahkan banget luar biasa. Dengan clean sheet yang terasa sangat mahal lah ya. Dan ini adalah kisah tentang kerjasama tim, man marking temporer, dan pengorbanan fullback yang disiplin. Begitu. Nah, pada sisi kanan, pertahanan Liverpool, duel antara Burnley dan Vinicius, itu selalu menjadi sorotan yang berpotensi menjadi bumerang bagi Liverpool, ya kan? Dan kali ini Burnley itu bermain dengan pendekatan yang lebih konservatif, namun cerdas. Nah, itu didukung penuh oleh bek tengah sisi kanan dan pivot tengahnya Liverpool, yang memastikan Vinicius itu jarang memiliki ruang lari bebas. Setiap kali Vinicius menerima bola ya kan, di sayap, ia langsung menghadapi double atau bahkan triple pressure yang datang dari Burnley dan gelandang yang turun gitu loh. Salah satu kunci suksesnya adalah Szoboszlai atau gelandang sisi kanan yang secara non-stop itu turun ke bawah untuk membantu Burnley mengubah skema pertahanan sayap dari 1 lawan 1 yang berbahaya itu menjadi 2 lawan 1 yang menguntungkan Liverpool. Begitu. Nah, hal serupa itu terjadi di sisi kiri pertahanan, di mana fullback Andre Robertson itu harus berhadapan dengan Kylian Mbappe yang sering bergerak melebar, atau menusuk dari halfback kiri. Begitu. Kuncinya itu terletak pada posisi fullback yang lebih rendah saat out of possession, dan instruksi tegas untuk memotong jalur umpan balik ke tengah yang menjadi kekuatan Real Madrid. Begitu. Statistik juga membuktikan keunggulan pertahanan Liverpool, ya kan? Real Madrid hanya mampu melepaskan 8 tembakan dengan hanya 2 yang tepat sasaran ya, Nah, itu berbanding jauh dengan 17 tembakan Liverpool, 9 tepat sasaran, bro. Dan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari disiplin pertahanan yang taktis. Begitu. Liverpool itu memotong jalur transisi Madrid dengan counter pressing yang cepat setelah kehilangan bola dan mencegah bola mencapai Vinicius atau Mbappe dalam situasi 1 lawan 1. Nah, peran Konate pada pertandingan ini itu sangat krusial. Ia seperti jenderal yang selalu berada di posisi tepat menurut gua untuk menyapu umpan silang dan memenangkan duel udara. Nah, menetralkan ancaman dari crossing atau umpan terobosan. Liverpool itu berhasil memaksakan permainan Real Madrid ke area yang paling tidak mereka sukai, yaitu pertarungan fisik dan umpan-umpan langsung yang mudah diprediksi. Nah, meniadakan kecepatan dan skill individu yang biasanya menjadi senjata utama Real Madrid. Nah, Real Madrid tidak suka dengan itu. Dan Arne Slot, dia menerapkan yang ketidaksukaannya Real Madrid. Makanya Real Madrid itu selalu kesusahan dalam mempertahankan bola gitu. Kalau tadi kita bahas pertahanan, sekarang kita beralih fokus ke serangan Liverpool dan dinding Thibaut Courtois. Nah, meskipun dominan dalam tembakan, Liverpool itu sempat mengalami kebuntuan yang sangat membuat frustasi para penggemar. Nah, yang semakin mempertegas status Thibaut Courtois itu sebagai salah satu kiper terbaik dunia. Nah, total 9 tembakan tepat sasaran
Namun hanya satu yang berhasil menembus jala gawangnya si Courtois. Dan penampilan kiper Belgia ini itu benar-benar sangat epik, sangat bagus. Nah, sundulan Virgil van Dijk yang keras, tembakan roket Szoboszlai dari luar kotak penalti, kan? Upaya jarak dekat dari Hugo Ekitike, semuanya dimentahkan, dihentikan dengan refleks dan jangkauan yang gemilang dari Courtois gitu. Secara taktis, Liverpool itu menggunakan intensitas tinggi di awal pertandingan untuk langsung memberi tekanan pada lini belakangnya Real Madrid yang tanpa beberapa pilar utama karena ada yang cedera atau ada yang mungkin akumulasi kartu juga, ya kan. Seperti Carvajal kan cedera dia. Nah, formasi menyerang Liverpool itu seringkali melibatkan Mohamed Salah sebagai winger kanan yang menusuk ke dalam gitu loh. Nah, sementara fullbacknya seperti Burnley atau Robertson, ya kan, bergerak sedikit lebih ke tengah. Nah, sedikit lebih ke tengah. Dan peran ini itu memungkinkan McAllister, ya, Alexis McAllister dan Szoboszlai atau Gravenberch, ya, untuk naik lebih tinggi, mengisi halfback dan mencari celah dari lini kedua gitu loh. Nah, dan memanfaatkan volume shooting yang tinggi di sisi kiri. Dan pergerakan Norwich itu sangat dinamis. Dia sering bertukar posisi dengan penyerang tengah Ekitike atau Szoboszlai gitu loh. Nah, strategi utama mereka itu adalah overload di sisi sayap. Menarik back sayap Madrid itu keluar dari posisinya. Nah, kemudian mencoba penetrasi cepat di area halfback yang kosong begitu. Nah, Liverpool secara konsisten itu mencoba mengeksploitasi celah di antara back sayap dan back tengahnya Real Madrid begitu. Ini sebuah area yang secara tradisional itu rentan terhadap tim yang bermain dengan winger cepat dan fullback yang rajin maju. Nah, serangkaian peluang emas yang tercipta di babak pertama dan awal babak kedua itu membuktikan bahwa strategi menyerang Liverpool itu bekerja dengan baik. Mereka berhasil menembus blok pertahanannya Real Madrid. Terutama dengan kecepatan pressing mereka yang memicu kesalahan di lini tengah Real Madrid. Nah, namun tembakan demi tembakan, ya kan? Tembakan demi tembakan itu mentah di tangannya Courtois. Ini membuktikan dan ini membuat pertandingan itu menjadi duel klasik. Ya kan? Yaitu The Reds yang menyerang tanpa henti versus tembok terakhir yang tak tertembus. Nah, dalam situasi ini pelatih Liverpool itu dituntut untuk berinovasi, mengubah cara serangan atau mencari momen kunci yang tak terduga. Sesuatu yang selalu menjadi tantangan besar melawan tim yang sangat berpengalaman dan memiliki kiper kelas dunia begitu. Dan ini adalah tantangan besar buat Arne Slot. Makanya Arne Slot mencoba memanfaatkan segala hal. Baik itu serangan dari sayap kanan, sayap kiri. Memanfaatkan set piece, memanfaatkan pokoknya semuanya. Setelah hampir 1 jam pertandingan berjalan, dan lini depan Liverpool itu dibuat frustasi ya kan oleh Thibaut Courtois. Momen magic itu tiba di menit ke 61. Itu bukanlah gol dari skema serangan terbuka yang menggebu-gebu, melainkan dari situasi tendangan bebas yang terencana dengan baik. Sebuah senjata rahasia yang terbukti mematikan saat serangan terbuka mengalami kebuntuan gitu loh. Nah, Dominic Szoboszlai dengan visi dan teknik yang mumpuni melepaskan umpan lambung, ya kan? Melepaskan umpan lambung yang melengkung indah ke kotak penalti. Di sana McAllister itu berhasil melepaskan diri dari kawalan back-back Real Madrid, ya kan?
dan menyundul bola dengan akurat memecahkan kebuntuan 1-0 secara taktis. Nah, secara taktis gol ini itu adalah hasil dari dua hal fundamental. Yang pertama, kualitas delivery bola mati dari pressingnya dari Szoboszlai yang menciptakan bola di area yang sulit dijangkau oleh Thibaut Courtois. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu kedisiplinan saat pada man markingnya Real Madrid di kotak penalti. Dalam pertahanan bola mati, itu fokus Madrid itu sering tertuju pada back-back tinggi seperti Ibrahima Konate, Virgil van Dijk. Nah, maka Leicester yang bergerak dari lini kedua dan lebih sulit diantisipasi, ini berhasil mengejutkan mereka, pemain Real Madrid. Dan gol ini secara instan ya, itu mengubah dinamika permainannya Real Madrid yang sebelumnya sabar dan mengandalkan serangan balik. Itu kini terpaksa lebih terbuka, agresif. Xabi Alonso itu merespon dengan melakukan pergantian pemain untuk menambah daya gedor. Namun disinilah keunggulan taktisnya Liverpool kembali bersinar lagi. Dengan keunggulan 1-0, mereka tidak panik, bro. Mereka membiarkan Real Madrid itu menguasai bola sedikit lebih banyak. Tetapi tetap mempertahankan struktur pertahanan yang sangat kompak dan sulit ditembus. Ya kan? Terutama di area pertahanan mereka sendiri. Gitu. The Reds kemudian mencoba menyerang balik dengan transisi cepat, memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh back-backnya Real Madrid yang mulai naik gitu. Nah, peluang tap in-nya si Gakpo menjelang akhir pertandingan yang lagi-lagi itu diselamatkan oleh Thibaut Courtois. Dan ini membuktikan efektivitas serangan baliknya Liverpool, ya kan? Liverpool berhasil mematikan setiap upaya comeback-nya Real Madrid, membuat Vinicius dan Kylian Mbappe itu tetap masuk kantong. Sehingga peluit akhir bro tetap dikantongin dia. Nah, kesimpulan akhirnya adalah bahwa Liverpool itu memenangkan duel. Memenangkan duel ini bukan hanya karena semangat, tetapi karena superior game plan. Mereka berhasil menetralkan ancaman individual Los Blancos. Dan ketika frustasi di serangan terbuka, mereka menemukan solusi melalui set piece. Nah, kemenangan 1-0 ini adalah hasil dari pertahanan yang disiplin, pressing yang cerdas, dan momen penentu dari seorang gelandang yang sangat baik, sangat cerdik, sangat bagus. Nah, Liverpool itu telah mengirimkan pesan kuat di Liga Champions, bahwasanya itu mereka telah menemukan kembali taji taktis mereka. Bagaimana menurut kalian taktisnya Liverpool ya? Coba tulis di kolom komentar. Ya mungkin itu aja lah, gue capek bro. Lagian seru sih ini pertandingan ya, walaupun katanya sih ada yang lebih seru lagi antara Bayern sama PSG, cuman gue nggak sempat lihat karena gue fokusnya pada Real Madrid sama Liverpool. Gue kira TAA bakalan main, ternyata tidak ya kan. Cuman tetap aja seru ya. Mungkin itu aja pembahasan kita, pembedahan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, like dan sebanyak-banyaknya kalau bisa. Ya kalaupun nggak bisa, satu aja lah minimal like. Terus jangan lupa lah, biar gua semangat, guanya semangat, pokoknya subscribe dah biar gua lebih semangat aja.